Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meribol IC charging PMI miliknya Redmi 9. Langkah pertama, saya siapkan mesinnya, kemudian saya berikan sedikit flux, kemudian sedikit saya panasi bagian flux itu supaya mencair dan merata di bagian IC. Di sini saya menggunakan panas 350 dan anginnya 50 saja. Lakukan pemanasan pada bagian IC itu. Usahakan sedikit digoyang-goyang, jangan terpaku diam di satu titik. Ada kalanya juga untuk diangkat blowernya supaya untuk board itu tidak mudah gelembung. Jika kita menggunakan panas berlebih atau angin yang berlebih terlalu kencang, itu bisa menyebabkan board melembung. Tidak perlu buru-buru, yang penting kita melakukan pemanasan secara konsisten dan merata, tidak terpaku di satu titik. Jika diperlukan untuk mengganti mata dari blower kita, sebaiknya ganti sesuai dengan ukuran dari IC itu. Semakin sesuai dengan ukuran dari IC itu, maka semakin baik, karena proses pemanasannya juga akan semakin merata. Jika dirasa IC sudah sedikit goyang, maka kita lanjut angkat menggunakan pinset seperti dalam video. Selanjutnya kita akan membersihkan sisa-sisa atau bekas kaki IC yang lama. Lanjut kita bersihkan. Di sini saya berikan flux sedikit dan saya solder supaya bagian kaki IC timah lamanya itu menjadi rata. Lakukan pembersihan timah yang lama pada kaki IC yang bekas sampai seluruh bagian dari timah yang lama itu menjadi rata. Lanjut nanti kita cetak menggunakan plat cetak. Untuk proses pembersihan ini penekanan solder jangan terlalu kuat karena nanti bisa membuat kaki-kakinya itu menyatu jika sampai lapisan dari pemisah antar kaki itu terkelupas. Jadi tidak perlu terlalu keras, yang penting timahnya bisa mencair. Selanjutnya kita akan bersihkan pada bagian motherboardnya. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa saya tidak menggurui teman-teman, tapi ini sebagai catatan pribadi saya. Apabila suatu saat saya berhenti menservis, tapi saya mesti punya catatan-catatannya. Di sini saya bersihkan pada bagian motherboardnya. Di sana kan masih ada sisa-sisa timah itu saya bersihkan menggunakan solder dan goodwick. Goodwick ini sebagai penyedot dari timah itu ya, tapi cara kerjanya dia harus kita panasi dengan solder. Untuk proses pemanasan goodwick itu supaya bisa menyedot timah di sana, itu bisa menggunakan blower, bisa menggunakan solder. Cuman kalau menggunakan blower itu memiliki resiko yang lebih tinggi karena panasnya akan melebar ke mana-mana. Sedangkan penggunaan solder manual seperti ini akan lebih aman karena tidak akan memanasi bagian-bagian yang lebih luas. Ini mohon maaf jika ngeblur karena tadi saya tidak memperhatikan kameranya ya. Kalau ternyata tidak pas, harusnya saya pasang lebih agak jauh, ini terlalu dekat di kameranya sehingga tidak mau fokus. Selanjutnya ini persiapan untuk mencetak ulang kaki-kaki IC-nya. Cetak ulang kaki IC menggunakan universal stencil. Saya paskan terlebih dahulu sesuai dengan kaki-kaki IC-nya. Selanjutnya akan saya berikan timah cair. Pemberian timah pasta atau timah cair ini saya menggunakan bantuan cutter, bisa menggunakan alat-alat yang lain atau tangan langsung, tapi saya lebih suka menggunakan cutter seperti ini karena hasilnya langsung bersih dan tidak banyak timah yang terbuang. Selanjutnya saya tahan menggunakan pinset untuk saya panaskan supaya kaki-kaki IC-nya itu terbentuk. Di sini saya memanaskan dengan suhu 350 dan anginnya 50. Panaskan secara perlahan sampai kaki IC-nya mencair dan terbentuk kaki-kaki IC yang baru. Apabila sudah selesai, lanjut dinginkan terlebih dahulu sebelum diangkat stensilnya.
Jika dirasa sudah cukup keras kaki IC-nya, lanjut angkat stensilnya secara pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Kalau perlu dorong terlebih dahulu dari atas. Nah, ini sudah terlepas, jangan langsung di blower untuk membentuk kaki IC itu lebih bagus, tapi bersihkan terlebih dahulu karena di sana itu tidak setiap titik ada timahnya. Jika kita langsung memblowernya, maka timah sisa yang tidak ada titiknya itu akan menyatu dan mengganggu timah yang ada bagian kakinya. Selanjutnya proses pemasangan IC ke motherboardnya. Saya berikan sedikit flux. Pemberian flux ini sebaiknya sedikit aja atau tipis saja, karena kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan IC-nya mengambang dan saat kita panasi jadi dia akan lari ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita paskan IC-nya, kita pasangkan IC-nya terlebih dahulu, tapi perlu diingat bahwa IC itu memiliki titik-titik tertentu, jadi pada saat pelepasan kita harus minimal hafal arahnya ke arah mana, tidak boleh terbalik. Pastikan posisinya pas terlebih dahulu, kemudian kita blower. Untuk panas yang saya gunakan di sini masih sama di 350 dan anginnya 50. Sambil kita pegangi IC yang kita pasang dan kita blower, supaya IC-nya tidak lari kanan kiri saat kita blower. Jika dirasa IC itu sudah ada kaki yang menempel pada motherboard, kita bisa melepaskannya. Kemudian terus kita panasi dan kita senggol sedikit pada bagian IC. Jika IC itu kita senggol sedikit kemudian dia bergeser dan kembali lagi, itu artinya IC itu sudah terpasang dengan baik. Maka jika setelah pembloweran selesai, kita tunggu dingin terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bantuan pompa kecil supaya proses pendinginannya semakin cepat. Jika setiap kita selesai melakukan pembloweran di bagian mesin seperti ini, sebaiknya jangan langsung untuk dites pada LCD dan baterainya ya, karena proses pemanasan seperti ini akan mengakibatkan nilai dioda dari suatu komponen itu menjadi 0. Jadi seolah-olah itu nilai dioda dari jalur yang menuju ke IC itu pasti ke arah 0. Setidaknya tunggu 5-10 menit sebelum mencobanya atau menghubungkannya dengan sumber tegangan. Nah, di sini saya sudah mendinginkannya kurang lebih 15 menit. Saya langsung akan memasangkannya pada framenya. Kita coba, kita hubungkan LCD-nya dan sumber tegangannya untuk kita coba apakah HP ini masih menyala atau malah jadi mati total. Disclaimer dulu, ini tadi awalnya yang belum terekam di awal itu HP-nya mati total ya sebelumnya. Ini yang beberapa hari yang lalu saya rebuild CPU-nya. Kemudian hari ini masuk lagi, alhamdulillah itu menyala ya. Dan hari ini masuk lagi karena kasusnya mati. Setelah saya analisa dan saya rebuild ulang CPU-nya, itu ternyata masih tetap mati ya. Kemudian saya analisa ulang dan ternyata itu mengarah ke IC PMI atau IC charging powernya itu. Nah, ini tadi saya rebuild dan ternyata sekarang hidup. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan proses yang saya lakukan dari awal di video ini tadi itu saya tidak kenakan biaya ya, karena sebelumnya usernya itu datang ke sini rebuild CPU-nya dan saya sudah kenakan biaya rebuild CPU. Kemudian 3 hari kemudian HP-nya mati lagi dan ternyata itu di IC charging-nya. Proses yang saya lakukan sini tidak akan saya kenakan biaya. Dan bootingnya di sini itu lama sekali ya teman-teman.
bootingnya itu lama sekali dan bikin khawatir, ini nggak tahu ini bisa nyampe menu apa enggak, karena ya standar HP hidup itu minimal ya harus nyampe menu. Kalau nyampe logo ini ya belum dikatakan hidup, ini sekedar nyala saja tapi nggak bisa dipakai, ya buat apa. Tapi ya kita harus tetap positive thinking lah, mudah-mudahan ini nanti hanya bootingnya aja yang lama dan tetap bisa nyampe menu. Ya terkadang teknisi itu ya kayak gini ya teman-teman, kita sudah recall CPU nya dan 3 hari balik lagi, ya mau nggak mau ya kita harus tanggung jawab ya, kita analisa ulang lagi. Kemudian ya seperti hari ini yang saya lakukan, kerja bakti ya teman-teman. Malah mati. Wah enggak teman-teman, ternyata hidup. Jadi ini sudah hidup ya teman-teman, hidup nyampe menu. Nah ini tinggal kita coba, ini masih nge-lag ini teman-teman, soalnya habis kita panasi bagian mesinnya itu ya bisa jadi agak sedikit error, dia butuh waktu untuk penyesuaian lagi. Sekarang coba saya gunakan chargingnya dan itu pengecasannya normal, ini saya merasa normal loh. Nah sentuhnya juga normal, ini sudah berhasil ya teman-teman, ini sudah berhasil. Saya coba on off nya dan itu bisa. Nah ini sudah done, ini nanti tinggal kita rakit. Tapi untuk sebelum kita rakit nanti kita berikan pendingin dulu ya pada mesinnya, kita berikan thermal pasta dan thermal pad supaya IC CPU, IC memori dan IC power subpower yang baru kita rebuild tadi itu tidak overheat. Dan ini kita lepas dulu mesinnya untuk kita berikan thermal pasta dan thermal pad. Nah itu saya siapkan thermal pasta dan itu thermal pad. Untuk thermal pastanya jangan terlalu banyak ya teman-teman, jangan sampai melebar ke mana-mana, karena beberapa kasus di teman saya itu terlalu banyak penggunaan thermal pasta itu menyebabkan kematian di HP itu juga, dan matinya permanen lagi. Jadi cukup tipis saja, kemudian nanti saya tambahi pendinginnya di thermal padnya. Untuk thermal pad itu lebih aman ya teman-teman, karena dia kan solid, enggak melebar kemana-mana. Begitu saya ukur sekalian, kemudian saya potong sesuai dengan ukuran IC CPU. Jika sudah, pasangkan kembali semua part-partnya, kemudian kita rakit dan prosesnya selesai.
Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Berjumpa lagi di next video.